Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kacamata. Ada dua kisah menarik di balik dua penemuan hebat abad ini. Pertama, ketika Archimedes menemukan teori ataupun hukum Archimedes, itu dia berada di kamar mandi dan sedang mandi. Di sisi lain, hukum Newton juga lahir ketika Isaac Newton itu sedang duduk santai di bawah pohon. Kesamaan dari dua kisah ini ialah kondisi akal ataupun pikiran mereka sama-sama tenang, tidak tertekan, apalagi dipenuhi hal-hal negatif. Beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman kerja diskusi tentang mana sih yang lebih dulu, akal ataupun ilmu. Ya, yang namanya diskusi tongkrongan, diskusi santai. Kesimpulannya itu tidak lebih penting daripada kedekatan yang kami jalin. Tapi setidaknya saya menyadari bahwa akal ataupun pikiran ialah anugerah yang diberikan kepada setiap orang sejak pertama ia dilahirkan. Bayi yang baru lahir sejatinya tidak memiliki ilmu apa-apa tentang berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Akal yang dianugerahkan kepada dia, itulah yang memanfaatkan seluruh ilmu-ilmu yang ada untuk dijadikannya menjadi sebuah tindakan, sehingga ia tahu bagaimana cara berjalan, berbicara, memanggil ayahnya, memanggil ibunya, atau lebih jauh lagi bagaimana ia bersikap dan beretika. Dalam buku Terapi Berpikir Positif, karya seorang dokter di bidang metafisika di Kanada, Dr. Ibrahim Al-Fiqi, itu menyatakan bahwa 7 tahun pertama dari kehidupan kita itu membentuk 90% dari nilai yang kita yakini ke depannya. Sehingga apa yang diterima oleh akal pada 7 tahun pertama ini haruslah dijaga dengan baik agar kedepannya itu membentuk karakter yang baik. Lebih jauh lagi, buku ini juga menjelaskan bahwa apa yang diterima oleh akal, energi yang diterima oleh pikiran, positif atau negatif, itu mempengaruhi apa yang kita lakukan selama kehidupan. Di buku ini jelaskan bahwa ada beberapa aspek dari mana pikiran negatif itu datang, dan kemudian bagaimana mengolahnya menjadi energi positif sehingga menghasilkan ide-ide, solusi, ataupun penemuan-penemuan menarik seperti dua kisah penemuan yang dijelaskan di awal. Secara umum, buku ini berisi tentang dari mana pikiran negatif itu datang, bagaimana mengubah pikiran negatif menjadi positif, dan bagaimana strategi untuk selalu berpikir positif. Media sosial merupakan salah satu dari banyak aspek penyebab pikiran negatif. Informasi yang tidak jelas, berita yang tidak baik, itu mempengaruhi pikiran dan akal kita untuk selalu berpikir negatif. Selain itu, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja yang tidak baik juga menghasilkan pikiran-pikiran yang negatif. Memiliki tujuan yang tidak jelas, itu membuka pintu keraguan sehingga pikiran yang dihasilkan selalu bersifat pesimis ataupun negatif. Dan masih banyak lagi penyebab-penyebab pikiran negatif. Ada setidaknya 10 penyebab pikiran negatif yang disampaikan dalam buku ini. Pada bagian akhir, buku ini juga menjelaskan bagaimana strategi mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Salah satunya ialah dengan memiliki tujuan yang jelas, dengan memiliki keinginan yang teguh untuk mencapai tujuan kita. Itu secara tidak langsung menutup pintu keraguan dan menghambat energi-energi negatif untuk masuk ke pikiran kita. Berangkat juga dari penyebab pikiran negatif tadi, lingkungan teman, lingkungan kerja yang tidak baik, harus kita ubah menjadi lingkungan kerja yang baik. Harus mencari lingkungan teman, lingkungan persahabatan yang memberikan energi positif untuk kita dan terkhusus kepada pikiran kita, sehingga pikiran yang dihasilkan itu selalu berupa pikiran-pikiran positif. Dan yang terakhir, yang paling menarik dalam buku ini, Dr. Ibrahim Al-Fiqi juga menambahkan faktor spiritual dalam membentuk ataupun dalam terapi berpikir positif. Dalam buku ini, penulis menyampaikan keluhan seorang klien yang merupakan teman dia sendiri tentang bagaimana akhir-akhir ini pikirannya tidak tenang, pikirannya kacau semeraut. Padahal dia memiliki segalanya. Dia seorang yang kaya, keluarganya mapan, karirnya bagus, dan masih dalam keadaan sehat pada saat itu. Namun pikirannya selalu dipenuhi dengan keraguan, tidak tenang, dipenuhi tekanan kerja dan lain sebagainya. Maka setelah berbicara lebih jauh, terus bertanya, kapan terakhir kali engkau berdoa dengan Tuhanmu? Kapan terakhir kali engkau berinteraksi dengan Tuhanmu? Maka setelah beberapa terapi, setelah beberapa minggu, ia kembali kepada penulis dengan gaya yang berbeda, seolah-olah dengan orang yang berbeda. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih rileks. Dia tidak dipenuhi lagi dengan tekanan. Lain tidak lain karena
faktor spiritual yang ia kesampingkan selama ini. Dan lagi-lagi teman-teman, masih banyak strategi berpikir positif yang disampaikan buku ini. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, silahkan dibaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.